Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar di media sosial foto dari sebuah batu yang tampak melayang di udara. Batu ini disebut sebagai batu tempat Nabi Muhammad SAW duduk ketika melakukan Isra Mi'raj. Dan konon sampai sekarang masih melayang di udara. Adapun foto batu tersebut sudah cukup sering muncul dengan berbagai narasi yang berbeda. Foto batu itu merupakan hasil manipulasi digital dan bukan merupakan kejadian supranatural yang nyata. Foto dari batu besar itu pada kejadian nyata sebenarnya ditopang oleh beberapa batu kecil sebagai dampak dari erosi. Kemudian foto dari batu itu diedit dengan menghilangkan batu-batu kecil yang menopang batu besar tersebut sehingga nampak melayang. Batu tersebut dapat ditemukan di area Al-Aqsa atau Al-Hasa di Arab Saudi. Batu tersebut adalah tempat berpijaknya kaki Rasulullah saat akan naik ke langit dan menaiki Buraq, dan juga batu tempat penempatan Buraq. Kubah Sakhra atau kubah batu dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai Dome of the Rock, merupakan salah satu bangunan masjid di kompleks Masjidil Aqsa, kota Al-Quds, Yerusalem Timur. Kompleks Masjidil Aqsa mempunyai luas 144 hektar atau 144.000 meter persegi. Di kompleks Al-Aqsa atau disebut juga dengan Baitul Maqdis merupakan tempat para nabi tinggal. Ini seperti dikatakan sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Baitul Maqdis dibangun oleh para nabi, tempat tinggal para nabi. Tiada satupun jengkal tanah di sana, kecuali telah menjadi tempat sholat para nabi atau tempat berdirinya malaikat. Adapun bangunan kubah Sakhra ini terletak di daerah pegunungan Batu Karang. Tempat itu juga disebut sebagai Gunung Moria yang dipercaya kaum Yahudi, Kristen, dan Muslim sebagai tempat Nabi Ibrahim. Nama lainnya adalah Gunung Kuil yang diklaim Yahudi sebagai tempat kuil Nabi Sulaiman. Dikatakan kubah batu karena di bawah kubah keemasan itu terdapat batu besar tak beraturan. Panjangnya dari sisi utara ke selatan mencapai 17,70 meter. Dan lebarnya dari sisi timur ke barat mencapai 13,5 meter. Di bawah Sakhra terdapat gua segi 4 yang luasnya 4,5 meter kali 4,5 meter. Dan tingginya 1,5 meter. Di bawahnya dibuat 2 mihrab yang bisa untuk sholat beberapa orang. Satu mihrab diberi nama Maqam Al-Khadr dan satunya Babul Khalil. Batu itu disebut juga sebagai Sakhroh Muqaddasah atau batu suci. Di atas batu itulah dahulu Nabi Muhammad SAW berdiri untuk melakukan Mi'raj. Saat Nabi ke Sidratul Muntaha, batu itu tetap tinggal di bumi. Pada batu Sakhroh ini terdapat jejak kaki Nabi Muhammad yang diukir untuk diabadikan. Untuk mengabadikan saksi bisu peristiwa Mi'raj tersebut, maka dibangunlah kubah Sakhroh di sana sebagai penutupnya. Menurut literatur Islam, nilai kesucian Sakhroh dianggap sama dengan kesucian Hajar Aswad atau batu hitam yang menempel di pojok Ka'bah. Sahabat Nabi Anas bin Malik mengatakan tentang Sakhroh, sesungguhnya surga merindukan Baitul Maqdis, adapun Sakhroh Baitul Maqdis berasal dari surga, dan ia adalah pusat bumi. Selanjutnya dalam buku Tarikh Masjidil Aqsa, karya Dr. Muhammad Hashim Ghausah, diuraikan tentang kubatu Sakhroh yang mulia. Kubah Sakhroh ini terdiri dari kubah berwarna kuning keemasan, berbentuk segi 8 oktagonal dan memiliki 4 pintu terbuka yang menghadap ke 4 penjuru. Kubah Sakhroh menjadi peninggalan paling kuno yang masih berdiri kokoh, mempertahankan konstruksinya sejak awal berdirinya. Bangunan ini juga menjadi peninggalan sejarah paling indah menurut para ahli bangunan, arkeolog, dan seniman. Menurut Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan atau UNESCO, tempat ini sejak tahun 1981 dimasukkan ke dalam warisan dunia yang dilindungi. Batu besar itu menjadi mulia karena merupakan permulaan Mi'raj, dan Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tempat penempatan Buraq telah disebutkan di dalam hadis-hadis sahih. Akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui bentuk Buraq. Maka kita hanya cukup beriman terhadap keberadaannya dan menyerahkan ilmu tentangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ataitu bil buraqi, wa huwa dabbatu abyad tawil fawqa al-himar, wa duna al-bighal, yadaw hafirahu 'inda muntaha tarfuh. Qala, farakabtuhu hatta ataitu bait al-Maqdis. Qala, farabattuhu bil halaqati allati yarbutu bihi al-anbiya." Aku diberi buraq. Dia adalah hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bighal, yang meletakkan telapak kakinya sejauh pandangan mata. Saya mengendarai ia sampai ke Baitul Maqdis. Maka saya ikatkan ia di pautan, di mana para nabi menautkan kendaraannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Lama intahaina ila Baitul Maqdis lailat asrabi,
Qala Jibril bi asbi'ihi fakharaqa bihal hajar wa syudda bihal buraq. Ketika kami sampai di Baitul Maqdis pada malam aku diisrakan, Jibril berisyarat dengan jarinya sehingga terbelahlah sebuah batu, dan di sanalah buraq diikat. Adapun batu yang dibelah oleh Jibril alaihissalam menjadi pautan. Malaikat Jibril alaihissalam memautkan buraq di sana, di mana para nabi memautkan kendaraannya. Tempat yang dulu dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk mengikat buraq pada malam Isra di dinding sebelah barat Masjid Al-Aqsa, kini dijadikan sebagai tembok ratapan orang Yahudi. Yahudi meyakini tembok dengan panjang 47,5 meter dan tinggi 17 meter ini terdapat sisa-sisa kuil Solomon yang pernah dikelola oleh Herodus yang agung. Kepercayaan itu masih bertahan hingga sekarang dan gelombang ziarah untuk meratap di tembok ini kian meningkat. Lebih tragis lagi, trotoar di depan tembok dengan lebar 3,35 meter yang dijadikan sebagai pijakan Yahudi untuk berdiri meratap dan menangisi kuil Solomon itu konon adalah wakaf dari Abu Madyan Al-Khouth. Ia membangun trotoar tersebut dengan jumlah raja di kawasan tersebut pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu digunakan untuk fasilitas jamaah dari Maroko. Pada masa lalu, pernah muncul perselisihan antara Muslim dan Yahudi terkait properti yang berada di sekitar dinding ini. Umat Islam melarang Yahudi mempergunakan meja, kursi, atau apapun dan melarang mereka memasuki area ini. Namun ketika mandat Palestina dikeluarkan oleh Inggris, Yahudi kembali berulah dan menggugat larangan tersebut. Pasca pengeluaran mandat itu, jumlah peziarah Yahudi bahkan bertambah. Dan akibat perselisihan itu, pernah muncul revolusi Al-Buraq pada 23 Agustus tahun 1929. Sejumlah Yahudi terbunuh dan umat Islam menjadi martir. Hingga kini, Yahudi mengklaim bahwa kawasan itu adalah milik mereka. Yang harus diperhatikan adalah umat Islam harus memperhatikan hari itu karena ada upaya untuk membangun tempat ibadah non-Islam di halaman Al-Aqsa. Dan apabila terjadi, qadarullah akan menjadi kuil non-Islam di tengah Masjidil Aqsa. Dan urgensi Masjidil Aqsa maka jangan disembunyikan. Karena itu adalah yang pertama dari dua kiblat dan yang ketiga dari dua tempat suci, di mana perbuatan baik dilipat gandakan, dan menuju sana adalah Isra, dan dari sana adalah Mi'raj. Umat Islam telah menghafalnya sebelum dan akan datang dengan hati dan jiwanya. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.